Lah empu ini untuk menyabdakan suatu benda. Bukan diisi loh Mas Andi. Disabdakan. Disabdakan. Ya sesuai dengan Harapan si dapurnya keris ini apa, Oh, pamornya apa. Lampu ini berharap supaya yang mempunyai atau memiliki suatu keris ini supaya bisa bersinergi dengan pemiliknya ya. pemiliknya itu. Kalau ada keris baru yang memang diproduksi, itu gimana Bang? Apa masih ada energi kah atau gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hamdi di channel Galeri Sang Pamor. Halo sahabat Sang Pamor dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat Sang Pamor diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan segala urusan dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, video kali ini kami bersama dengan Bahmat. Tema kali ini kita akan membabar keris baru dan keris sepuh. Apa sih bedanya itu keris baru dan keris sepuh? Oke, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan sekali. Jadi nanti kita ada pertanyaan ke Bahmat nih. Apa sih bedanya keris baru dan keris sepuh? Kita lihat dari historinya Bah. Jadi apa itu kodam, apa itu energi Bah. Dan ini saya ada pusaka nih Bah. Ini pusaka keris Madura, keris Koso ya. Dan ini udah cukup lama saya simpen. Memang saya sangat sayang banget sama pusaka ini Bah. Karena pamornya langka, pamornya belara. Dan untuk dadarnya sendiri ini geljengkel, dan kebetulan geljengkel ini atau janggelan ukirnya sangat wapi banget Bah. Ya. Dan orang kaya tua Bah, dan pendoknya belewah kayak gini, ada ukiran. Kita lihat pusakanya guys. Nah, jadi kalau di dunia perkerisan di Jawa Timur ini nama pamor Nogorang Sang Bah. Karena ngadepnya kebalik, kalau ke atas ini jadi belara Pak. Nah itu untuk dapurnya sendiri ini Yudogati. Apa sih ciri-ciri Yudogati? Jadi Yudogati ada belombangan tanpa sogokan dan ada geger sapi ke atas sampai ujung ini. Ini kelihatan ada geger sapi di sini ya. Dan pamore sangat langka ini, makanya saya beliin handle unik juga nih, janggelan tapi ukirannya keren banget Bah. Dan satu lagi ini ada keris di dunia keris di Jawa Timur, ada yang bilang ini keris Tuban, terus ada bilang ini Madura katanya. Nih coba kita lihat. Nah, jadi ini kerisnya ini melempong, nggak ada geger sapi. Jadi kalau dapurnya sendiri brojol. Jadi cuma banyak sekali teman-teman bilang ini keris Tuban. Kalau aku pribadi ini keris Koso, Madura juga. Nah, ini nggak ada geger sapi ya di sini. Ini termasuk brojol. Pamornya bungkem dan satrio pinayungan. No, besinya kelihatan. Seloroknya keren nih. Nah ini Bah, ini ada pertanyaan dari teman-teman juga Bah. Jadi apa sih bedanya energi itu dan kodam Bah? Ya gini Mas Hamdi, energi dan kodam itu bedanya. Cuma energi itu yang terbentuk untuk menjadikan suatu energi ya karena dari 4 material ini Mas Andi. 4 material unsur di pusaka ini ya. ada 4 unsur. Nah 4 unsur cara pembuatannya itu kan lewatan ditempa. Betul Bah. Nah, ditempa itu dengan lewat apa? Pakai api. Pakai angin, pakai air. Oh. Nah unsur iya, tanahnya kan iya. besi ini Mas Andi. Benar Nah, itu Bah. Ini sudah
ada energinya tersendiri sebenarnya. Nah cuma diolah dengan daya cipta akal pikirannya empu-empu itu. Ya sebenarnya ya Pandi dengan empu itu sudah beda. Pande sama empu ya. Nah, Pandi ini kan secara penempaan sampai terbentuk keris, baru diserahkan kepada empunya. Nah empunya itu dalam arti yang berwenang untuk bagaimana supaya sudah terbentuk daripada suatu keris ini, Mas Andi. Ya empu kan punya suatu kelebihan-kelebihan daripada secara lewatan secara keheningan, semedi. Jadi laku spiritualnya juga gitu. Nah, spiritualnya itu. Nah, dengan lewatan empu ini lah Mas Andi. Nah, empu ini untuk menyabdakan suatu benda. Bukan diisi loh Mas Andi. Disabdakan. Disabdakan. Ya sesuai dengan harapan si dapurnya keris ini apa, pamornya apa. Lampu ini berharap supaya yang mempunyai atau memiliki suatu keris ini supaya bisa bersinergi dengan pemiliknya ya. Pemiliknya itu. Nah, masalah kodam itu kan dalam arti bisa disebut jin atau apa aja itu. Istilahnya yang tak tampak kasat mata ini. Nah cuma ya sebenarnya dengan lewatan orang itu berwirid supaya ini bisa berinteraksi dengan benda ini. Dalam arti bukan diisi. Nah sebenarnya di luar dari benda ini. Kalau kodam, Mbah? Ya kodam. Nah berinteraksinya inilah ya benda ini sebagai pertanda. Kalau pertanda benda ini dibawa kemana? Nah ini khodam ini mengikuti terus. Bukan artinya khodam ini masuk ke suatu pusaka. Suatu pusaka itu. Bukan ya? Bukan. Berarti kodam itu karena kita mau berinteraksi, mau meditasi, wirid, apapun itu apa namanya laku spiritual kita ya. Spiritual itu adalah bentuk kodam ya. Kodam. Tapi kalau lewatan empu itu sebenarnya ya energi murni. Energi murni. Karena empu ini mengeksplorasi di dalam dirinya dengan ya sama dengan 4 unsurnya ini Mas Andi. Dan diwujudkan apa? Dengan lewatan sabdanya empu itu. Nah, tidak semua orang itu bisa menyabdakan. Tidak semua tanpa diberikan anugerah oleh yang Maha Kuasa itu. Nah, sabda itu sebenarnya ya terwujud daripada Tirtomoyo ini. Embusan itulah terwujud daripada air kehidupan. Diembuskan suatu benda. Nah benda ini berenergi dengan embusan empu. Tirtomoyo. Nah, Tirtomoyo. Jadi benda ini serayanya seakan-akan hidup. Gitu loh. Ya. Ada daya-daya. Makanya daya dengan tenaga sudah beda Mas. Daya dan tenaga beda. Nah, orang punya tenaga tapi tidak punya daya. Orang punya daya pasti punya tenaga. Punya tenaga. Itu bedanya di situ. Nah makanya diarani daya daripada embusan empu inilah untuk memperkuat daripada 4 unsurnya yang terbentuk yang menjadikan suatu keris ini. Daya itu apa termasuk bahasa Jawanya doyo, Pak? Daya. Doyo bukan? Bukan. Doyo. Jadi kekuatan di atas kekuatan. Enggak, karena ada bosku kalau ditunjukin keris nggak masuk, Pak. Doyo ini kurang. Ya. Nah. Itu termasuk daya mungkin, Pak ya? Daya. Doyo ini kurang. Nah itu. Oke, itu tentang kodam dan energi, Pak. Itu. Dan satu lagi, Pak. Keris baru dan tua itu, Pak. Jadi keris baru mulai yang saya tahu nih, Bang. Kalau aku pribadi di GSP bikin keris baru itu dengan spiritualnya, Bang. Ya. Jadi kita hitung neptonnya, kita cari hari bagus. Terus kalau ada keris baru yang memang diproduksi, itu gimana, Bang? Apa masih ada energi kah atau gimana itu? Nah, suatu benda ini daripada unsurnya ini sudah punya energi sebenarnya.
Nah, Sudah cuma punya energi sendiri. sendiri Walaupun si pengrajin itu tanpa ritual. tanpa ritual. Oh, gitu Bayo. Makanya ada dapur-dapur itu ya. Iya. Oh, gitu. Nah, cuma bedanya keris lama dengan keris baru itu kan secara tingkatannya orang-orang dulu itu mengolah unsur yang di dalam dirinya, ya mungkin ya secara tirakatnya aja yang berbeda Mas Hamdi. Oh, secara tirakatnya ya. Ya. Kalau aku mulai 2000 berapa ya? Memang saya pernah bikin konten, bahkan sampai sekarang terima pesanan baru untuk keris baru, Mbak. Sampai saya tanyakan lahirnya apa, saya cocokin, terus ada ritual tumpengan juga, Bang. Ya. Terus hari penempaan, dan alhamdulillah ada berapa ya? Sekarang udah keris ke-11, Bang. Ya. Harapan-harapan dituangkan di situ, Pak ya. Alhamdulillah kewujud, Pak. Ya. Jadi teman-teman yang pesan itu telepon, alhamdulillah Pak Hamdi gini-gini. Wah, ya syukurlah alhamdulillah kalau gitu. Ya. Cuma cara saya itu memang gitu, Pak. Saya hitung hari lahirnya, neptonnya, terus cari hari penempaan yang bagus, Pak. Ya. Cuma satu yang enggak, Pak. Cari bahan, sebenarnya kata guru saya di Madura, ada cari bahan satu suruh taruh di perempatan atau di pasar. Kalau sudah 3 hari itu layak jadi pusaka, bahan pusaka itu enggak. Karena apa? Saya coba untuk pusaka Galuh anakku sendiri, Pak. Itu enggak pernah hasil, udah 3 kali. Ya. Saya taruh di perempatan, saya taruh di pasar, hilang, Pak. Apalagi di Surabaya, Pak, dekat pasar Luak, wes musnah. Cepet. Iya bilangnya. benar, Pak. Jadi mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di GSP, Pak. Ya. Supaya kadang ada teman-teman tanya, aku untuk menyelaraskan pusaka ini kok susah, mungkin ada cara-cara khusus dari Mbak itu apa, Mbak? Ini kemarin masalah konten ini kan sudah saya bahas. Bagaimana di telapak kita sendiri ini, kanan kiri ini berapa, ini berapa. Nah, bagaimana kita ini menjalankan suatu kehidupan ini dengan wujud rasa kasih sayang. Nah, bagaimana kita ini, Mas Andi, Ya. menghargai karya daripada daya cipta akal pikiran. Nah, dengan lewatan ini, Mas Andi, nah, tidak secara langsung, ya peribahasa ini kita menghargai nilainya ini. Kita sudah berbuat kasih sayang apa enggak? Untuk memberikan hal bagaimana? Orang-orang pengrajin keris ini untuk kelangsungan untuk menjalani dalam kehidupan ini. Ya bahasanya saya ini kalau bahasa agama, as-sodaqatu tanzal bala. Sodako ini bisa menjauhkan daripada bala dan bisa mendekatkan apa? Keberkahan. Keberkahan. Ya, tidak secara langsung sampai ini umpamanya beli keris. Ini seakan-akan kan beli Hobi lah, itu, Pak. karena hobi atau senang. Tapi hakikatnya Hakikatnya di kau sodako. memberikan daripada jalan kehidupan untuk orang lain. Bahasanya ini ya bersodako. Cuma lek bahasa sodako ini seakan-akan kan secara gimana sih Mas Hamdi? Nggih. Kurang tepat. Tapi mungkin kalau di Jawa pasnya itu ngurip-nguripi, Pak. Nah, ngurip-ngurip Ngurip-nguripi, itu. nggih. Nah, nanti kelangsungan kita bisa menjalankan hal gini. Insya Allah, Mas Andi. Diberikan suatu anugerah kemudahan-kemudahan untuk menjalani hal kehidupan. Kebutuhan apa, masalah kelengkapan atau rezeki apapun. Itu insya Allah Allah memberikan suatu jalan kecerahan dan kemudahan. Jadi pesan Mbah untuk sahabat Sang Pamor, semangat terus bagi. Semangat. Jadi entah alasan itu apa, hobi, entah itu investasi, entah itu ikut-ikutan teman karena mau ngeleksi keris. Nah, cuma bahasanya gini, seperti saya ya. Yeah. Saya sekarang perjalanan kan jualan tisu. Tisu itu berapa? 8.000. Nggih. Orang beli. Nah, orang beli, ya saya bagaimana untuk mengucapkan secara berterima kasihnya. Semoga menjadikan berkah, Nggih. diberikan oleh Allah
selalu sehat, selamat di lapangan rezeki. Nah orang beli ini memberikan keberkahan untuk saya apa enggak? Bisa untuk melengkapi daripada kebutuhan apa yang menjadikan kelengkapan kebutuhan saya. Ini kesinambungan wujud rasa dengan rasa kasih sayang ini. Nah itulah kuncinya. Jadi akan otomatis gitu. Otomatis. Jadi bahasanya kan gini, bagaimana kita memuliakan manusia itu berarti memuliakan Allah. Kalau kau memuliakan sesama manusia, pasti kau akan dimuliakan oleh Allah. Itu secara hakikatnya itu. Cuma beda bentuknya. Nek sampean ini kan pengrajin bentuknya keris. Ya. Kan saya kan bentuknya apa, tisu. Cuma beda bentuknya. Tapi hakikatnya bagaimana kita memberikan satu kesempatan untuk menjadikan jalan kehidupan, untuk kelengkapan kehidupan orang lain. Nggih, Bang. Itu utamanya. Jadi bisa dikatakan itu suatu tanda terima kasih, Bang. Terima kasih. Jadi terima ngasih. Ngasih. Itu ya, yang benar, Bang. Ya. Jangan terima dong. Jangan terima aja. Harus pada yang mengasihi juga. Itulah terima kasih. Oke, Bang. Itu sekilas penjelasan dari Mbah Mat, dan semangat terus untuk nguri-nguri budaya, entah itu alasan hobi atau investasi, entah ikut-ikutan, yang jelas bentuknya adalah urip nguripi atau bahasanya Mbah Mat sodako nggih. Oke, terus ikuti video-video kami selanjutnya. Oke, terima kasih yang telah setia mengikuti konten-konten kami, podcast kami dengan Mbah Mat. Dan kami pamit undur diri, jangan lupa ikuti terus. Besok ada tema-tema yang lebih keren dan tema-tema tentang pusaka yang belum kita hadapi di dunia perkerisan akan dioncek terus, dibuka terus sama Mbah Mat. Terima kasih. Salam budaya. GSP Mania Jos Salawase.